Halo semuanya, selamat datang di channel Dimstek. Dan hari ini kita akan membahas sebuah GPU yang bisa menjadi alternatif kalian di tahun 2022 nanti, ya, ataupun bagi kalian yang ingin merakit PC di akhir tahun 2021 ini. Nah, untuk GPU ini dia lebih kuat sedikit daripada Lord Chestplane, yaitu GTX 750 Ti, yang pastinya dengan CUDA dan dengan base clock yang lebih tinggi daripada GTX 750 Ti. Nah, jadi tanpa basa-basi, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Baik, untuk GPU yang kita akan bahas yaitu GTX 950. Nah, untuk GTX 950 ini dia memiliki memory size yaitu 2 GB dengan memory type-nya di GDDR5 128 bit. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kita lihat di sini. Nah, dia itu rilis di Agustus tanggal 20 tahun 2015. Wah, bertepatan dengan ulang tahun ya. Jadi ini merupakan seri ke generasi 900, yaitu GeForce 900. Jadi untuk lininya dia memiliki GPU yang terdiri dari GTX 950, GTX 960, GTX 980 dan seterusnya. Nah, untuk GPU ini dia sudah tidak diproduksi lagi. Jadi semua yang sudah ada di pasaran itu adalah GPU second. Nah, untuk GPU name-nya di sini dia adalah JM206 untuk unit GTX 950 ini. Dan variannya yaitu JM206 250A1. Ini untuk chipsetnya dengan arsitektur Maxwell 2.0, dan dia masih menggunakan arsitektur 28 nanometer. Nah, sekarang untuk ke spesifikasinya, di sini dia memiliki base clock di 1024 MHz dan dengan boostnya yaitu 1188 MHz. Ini merupakan seri yang non OC. Jadi jika kalian membeli GTX 950 versi OC, dia yang pastinya base clock dan boost clocknya dia lebih tinggi, dan memory clock di 1653 MHz dan di 6,6 gigabit per second efektif. Nah, untuk memorinya di sini hanya tersedia di satu varian, yaitu 2 GB dengan memory type GDDR5. Dan untuk bus width-nya dia 18 bit dan bandwidth-nya di 105,8 GB per second. Nah, untuk rendering config atau CUDA di seri VGA ini dia memiliki shading unit di 768. Nah, untuk TeamUse dan ROPS-nya dia di 48 dan 32. Nah, untuk L1 cache dan L2 cache dia di sini memiliki 48 KB dan 1024 KB. Nah, sekarang kita masuk desainnya. Di sini untuk di board design dia memiliki slot yaitu dual slot. Itu artinya hampir di semua GTX 950 pada dasarnya dia bertipekan dual slot, yaitu memiliki dua fan untuk mendinginkan chipsetnya. Nah, jadi ini bisa dibilang VGA yang cukup besar. Jadi pastikan untuk kalian yang mau membeli itu casing kalian sudah support di panjang 202 mm atau 8 inci. Nah, untuk TDP dari VGA ini yaitu di 90 watt. Nah, itu artinya dia membutuhkan 1x6 pin power. Nah, untuk slot PCIe yang biasa dia hanya bisa menopang di 75 watt maksimal. Nah, karena dia di TDP 95 watt, maka kita harus mendapatkan kabel tambahan di PSU yaitu 1x6 pin power. Untuk PSU rekomendasinya yaitu 250 watt. Ini tentu saja hanya terhitung untuk GPU-nya ya. Berarti minimal yang bisa saya sarankan itu PSU sekitar 450 watt atau 300 watt. Nah, untuk outputnya di sini kebanyakan dia menggunakan satu DVI port, satu HDMI port, dan
3 DisplayPort. Namun ada juga beberapa seri yang untuk DisplayPortnya itu dipangkas. Jadi dia hanya memiliki 1 DVI port, 1 HDMI port, dan 2 DisplayPort. Namun tergantung dari vendor yang membuatnya. Nah, untuk fiturnya di sini dia sudah support di DirectX 12 atau 12_1 dan OpenGL di 4,6 dan OpenCL di 3.0. Vulkannya seperti biasa kebanyakan di 1.1 dan CUDA di sini dia memiliki 5,2 dan shader modelnya 6.4. Nah, jika kita lihat di retail boards ini atau di tabel yang memiliki atau tabel-tabel yang sudah ada sampel dari GTX 950. Nah, jika kita lihat untuk GTX 950 OC dengan GTX 950 biasa, itu GPU clock dan boost clocknya itu berbeda. Dimana untuk OC dia pasti lebih besar. Dimana untuk OC dia pastinya lebih besar. Dan untuk yang biasa dia hanya terbatas di 1026. Nah, jika kita lihat dari semua gambar yang ada di tabel ini, mayoritas GTX 950 itu memiliki 2 fan. Nah, dia memiliki 2 fan dan panjangnya di kisaran 211 mm. Nah, untuk portnya di sini mereka kebanyakan menggunakan DisplayPort, HDMI port, dan DVI port. Seperti biasa ya. Nah, jadi itulah untuk GTX 950. Sekarang kita akan compare dengan pesaingnya, yaitu GTX 1050. Nah, jika kita lihat untuk GTX 950 itu dia mendukung multi display dan mendukung 3D. Sedangkan untuk GTX 1050 yang pastinya dia lebih banyak ya. Yang paling bisa kita rasakan yaitu untuk GTX 950 dia masih menggunakan 1x6 pin power. Sedangkan untuk GTX 1050 dia tidak perlu menggunakan pin power tambahan. Nah, jika kita lihat di sini untuk GTX 950 dia masih 90 watt untuk TDP-nya. Sedangkan untuk GTX 1050 dia sudah 75 watt. Dan untuk fabrikasinya di sini untuk GTX 950 dia masih sangat jadul, yaitu dia masih menggunakan arsitektur 28 nanometer. Sedangkan untuk GTX 1050 dia sudah menggunakan arsitektur 14 nanometer. Nah, jadi begitulah untuk komparasi dari GTX 950 dan GTX 1050. Nah, sekarang kita akan melihat ke perbandingan harganya. Nah, di sini saya menemukan untuk GTX 950 Storm X dari Digital Alliance. Di sini dia dijual dengan harga 1.750.000. Nah, di sini untuk versinya dia versi non OC, yaitu di base clock 1026 dan boost clock di 1190 sesuai dengan yang ada di sini. Nah, dia sudah CUDA core-nya lebih banyak dan untuk portnya dia sudah support HDMI, DisplayPort, dan DVI port. Nah, sedangkan untuk GTX 1050 yang 2GB DDR5 di sini saya menemukan dengan harga 2.050.000. Nah, jadi untuk perbedaan harga yang cukup signifikan, namun untuk performa yang tidak terlalu jauh, mungkin GTX 950 ini bisa menjadi pilihan kalian. Nah, sekarang kita akan memasuki benchmark. Apakah GTX 950 ini bisa mengejar performa dari GTX 1050 ini? Nah, maka dari itu yuk kita lihat hasil dari benchmark ini. ¡Hey! ¡Cuidado, niños!
speaker yang gimana untuk benchmarknya? Oke, jadi di sini kita akan masuk ke poin positif dan negatifnya. Untuk poin positif dari GTX 950 ini, dia dibanderol dengan harga yang sangat murah, namun dengan performa di atas GTX 750 Ti. Sedangkan untuk negatifnya, yaitu dia menggunakan 1x6 pin power. Jika kalian menggunakan PSU bawaan casing, tidak terlalu worth it. Namun jika kalian menggunakan PSU yang sudah bermerek atau branded seperti Cooler Master, Aerocool, Deepcool, dan lainnya, VGA ini sangat rekomendasi untuk kalian. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.